Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jemaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan yang mulia ini sebagaimana nama masjidnya, ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam ibadah dan juga dalam thalabul ilmi. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan bab salat. Kalau yang ada bukunya ini berada di halaman 70. Nanti kedepannya kita bisa jadi ini dilanjutkan kembali. Karena kajian hari Rabu kita sempat berhenti dulu. Berarti kajian subuh kita lanjutkan pembahasan ini insyaAllah. Kenapa kita harus belajar sholat? Kenapa kita harus mempelajari kembali sholat ini? Banyak alasan bagi kita untuk mempelajari kembali kenapa kita harus belajar sholat. Yang pertama, kita sholat saat ini, terkadang sebagian dari kita itu menggunakan ilmu yang kita pelajari sejak kita kecil. Padahal ketika kita kecil dulu, buku belum tersebar banyak. Kemudian orang-orang yang belajar tentang Islam belum banyak muncul. Hanya di sebagian tempat dan sebagian orang saja yang menjadi tokoh agama yang cukup terkenal. Tapi di kalangan masyarakat belumlah terlalu banyak. Yang terkadang ketika sholat saja kita dapatkan di zaman kita waktu kecil dulu, maka dianggap wajar ketika sholat, kemudian bacaannya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, balik terus berputar di situ. Yang seakan-akan kita mengetahui sholatnya kalau baca Quran itu bacaan yang pendek aja. Kemudian juga waktu zaman dahulu ketika kita belajar, kita belum mengenal tentang makhraj dan tajwid. Yang panjang pendeknya belum kita pelajari. Ketika kita belajar ya sesuai dengan kemampuan pada saat itu. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita dapatkan dulu, kemudian hari ini ketika ilmu sudah berkembang, banyak buku diterjemahkan, banyak ustadz yang lulusan Timur Tengah dan lain sebagainya, kemudian kita tidak belajar kembali. Maka kesempatan ini kesempatan yang sangat disayangkan kalau kita tidak mempelajari kembali bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran Nabi yang mulia SAW. Padahal sholat ini adalah sholat yang kita lakukan 5 kali sehari. Ya. Alasan yang kedua adalah kita tahu di zaman sekarang COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Bahkan tingkat penularan satu dengan yang lainnya begitu banyak. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini banyak yang zona merah saat ini. Ya. Sebagian orang khawatir terkena COVID kemudian meninggal disebabkan COVID. Padahal kemungkinan kita meninggal sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para da'i, bahwasanya kemungkinan kita meninggal disebabkan COVID mungkin hanya 1% saja. Tapi kemungkinan kita meninggal disebabkan karena kematian yang mendadak, maka itu 99%. Karena COVID meninggal mungkin 1%-nya. Tapi sisanya kita bisa meninggal dengan cara apapun. Barusan ketika saya berjalan dari Ranca Ekek ke sini, karena qadarullah ya, kemarin sempat mogok mobil di jalan tol sampai harus diderek. Dan pagi ini saya pakai motor. Di jalan itu di pudunan jalan itu ada orang yang menyalakan peringatan untuk tidak sampai ke jalan tengah. Kemudian saya pelankan motor, ketika dilihat ternyata ada orang yang tergeletak, terjatuh. Entah bagaimana kondisinya.
Artinya apa? Kematian bisa saja menghampiri kita dengan sebab apapun. Ada orang yang meninggal di lapang bola, ada orang yang meninggal ketika balapan, ada orang yang senang untuk bermain-main atau hobinya menangkap binatang buas, meninggalnya diterkam binatang buas. Maka setiap orang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesenangan yang dia senangi. Bayangkan oleh kita, betapa indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang menyenangi salat, yang mencintai salat, dan kita wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas salat kita adalah hal yang sangat penting agar kita bisa menjadi diri yang salatnya salat yang betul-betul diterima di sisi Allah, yang salatnya mengikuti contoh Nabi SAW, yang salatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini kita akan mulai pembahasan berkaitan dengan salat. Kita menggunakan buku terjemah bahasa Indonesia, tapi nanti kita dampingkan dengan buku aslinya yang berbahasa Arab insyaallah. Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan pembahasan khusus tentang kedudukan dan hukum salat. Salat secara bahasa yang beliau sebutkan, makanatu as-salah wa hukmuha, kedudukan salat dan hukumnya. Yang beliau sampaikan pertama adalah ta'rifus salah. Salat itu apa sih definisinya? Ketika berbicara definisi, maka para ulama akan menyebutkan dua hal. Yang pertama definisi secara lughah, secara bahasa. Yang kedua definisi secara syariat atau istilah. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa permohonan. Nah, ini namanya salat secara bahasa. Karena dari awal sampai akhir salat kita itu mengandung doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka di situ mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Rabbighfirli, maka itu pun doa, meminta kepada Allah, meminta ampunan. Maka doa, salat secara bahasa adalah ad-du'a. Sedangkan salat secara syariat atau secara istilah disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bi aqwalin, dengan ucapan, wa af'alin, dan juga perbuatan, makhsusatin, yang khusus. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengucapkan dengan ucapan, melakukan dengan perbuatan, tapi ucapannya ucapan yang khusus, perbuatannya perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbir. Diawali salat tersebut, dihitung sebagai salat itu dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Maka ketika kita salat, awalnya diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Maka itu salat secara istilah. Adapun makanatus shalah fil Islam, kedudukan salat di dalam Islam. Ya. Kedudukan salat di dalam Islam yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 4 hal. Yang pertama adalah salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ya. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkaitan dengan ini, beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah. Itu ucapan syahadat. Ini menjadi rukun Islam yang pertama. Ucapan syahadat. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Berarti ini kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Berarti di sini rukun Islam yang 5 ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang tersebut untuk menegakkan Islam dengan 5 hal ini, dengan 5 rukun ini. Setelah bersyahadat ketika dia sebelumnya seorang non-muslim, masuk ke dalam agama Islam, maka dia bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa? Salat. Dan di sini salat menjadi rukun yang kedua dari rukun Islam, dan ini menunjukkan betapa pentingnya salat
kedudukannya di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala, as-salatu afdalul a'mal. Salat itu adalah sebaik-baiknya amal. Kalau disebutkan afdal berarti yang terbaik di antara yang baik. Amal itu banyak jumlahnya, bisa jadi dengan sedekah, bisa jadi dengan berhaji, bisa jadi dengan amal-amal apapun. Tapi salat salah satu di antara amal-amal yang paling afdal di antara amal yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha." Sebaik-baiknya amal adalah seseorang yang melaksanakan salat. Salat mana yang dimaksudkan salat yang afdal? Fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Jangan sampai ada seseorang yang salat maghrib kaisyaan gitu. Waktunya maghrib ditunda sampai datang waktu isya. Salat zuhur keasaran, ketika salat zuhur ditunda-tunda sampai datang waktu asar, maka ini bukanlah perbuatan yang afdal. Maka orang yang melakukan perbuatan yang afdal adalah melakukan salat dan dia lakukan salat di awal waktunya. Di awal waktu bukan berarti ketika sudah azan langsung qomat kemudian salat, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi berada di dalam range di antara jeda waktu yang dibolehkan ketika azan dengan iqamah, kemudian setelah datang waktunya salat maka dirikanlah salat. Secara berjamaah itu yang paling utama di dalam kondisi-kondisi yang normal secara umum. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amal adalah salat menurut hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, as-salatu fasilun bainal Islam wal kufr. Salat itu akan menjadi pemisah dan pembeda antara keislaman seseorang dan kekufuran. Yang membedakan seorang muslim dengan seorang non-muslim adalah salat yang membedakan. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, beliau bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya di antara seseorang tersebut yang membedakan apakah dia pelaku kesyirikan dan dia pelaku kekufuran, dan dengan apakah dia seorang muslim, seorang laki-laki tersebut atau seseorang tersebut dianggap muslim ataupun bukan muslim, yang membedakan seorang muslim dan juga orang non-muslim di antara orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid, salah satu pembedanya apa? As-shalah. Ketika seseorang tersebut meninggalkan salat, maka dia sudah termasuk ke dalam golongan-golongan yang terbedakan dengan kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin dibedakan dengan selain kaum muslimin adalah salat salah satunya. Ini hal yang ketiga yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala. Kemudian hal yang keempat yang beliau sebutkan, as-salatu umudul Islam. Salat itu adalah merupakan tiang di antara tiang-tiang Islam. Fa'alaiha ba'da tauhid. Maka hendaklah bagi seseorang setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yubnal Islam, maka dibangunlah di atas Islam tersebut salat. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau bersabda, "Ra'su hadzal amri al-Islam." Puncak dari seluruh urusan adalah Islam. Maka Islam menjadi puncaknya, menjadi atapnya, menjadi sesuatu yang tertinggi. Wa umuduhu as-shalah, dan yang menjadi tiang-tiang penyokong dari Islam ini adalah salat. Ketika runtuh salatnya, maka runtuhlah bangunan keislamannya. Maka ini 4 hal yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala di dalam pembahasan tentang makanatus shalah fil Islam, kedudukan salat di dalam Islam. Kemudian beliau menyebutkan fadlus shalah, keutamaan dari salat. Yang pertama yang beliau sebutkan, as-salatu nurun li sahibiha. Salat itu akan menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Apa yang dimaksudkan cahaya, Pak? Apakah setiap orang yang salat kemudian hurung lampu?
wajahnya kemudian bercahaya, tubuhnya bercahaya. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Bukan itu maksud dari pembahasan dari hadis ini. Yang disebutkan as-salatu nurun salah satunya ya. Salah satunya adalah ingat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, innas salata, sesungguhnya salat itu innas salata anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana ayatnya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fahisyah dan juga perbuatan munkar. Sedangkan perbuatan fahisyah, perbuatan kerusakan dan juga kemunkaran, ini adalah hal yang mengotori jiwa seseorang. Kemunkaran dan kerusakan yang dilakukan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang, itu kan mengotori seseorang. Ketika kotor, maka hilanglah kebersihan hati dan kebersihan jiwanya. Maka seseorang yang melakukan sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan fahisyah dan juga perbuatan munkar. Oleh karena itu, sholat bisa menjadi cahaya bagi seseorang, menjadi petunjuk bagi seseorang, dan bagi pencegah bagi seseorang dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang tersebut dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka as-salatun nurun, salah satu sebabnya disebabkan karena seorang yang melakukan salat akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga, bukankah seseorang yang melaksanakan salat juga akan mendapatkan keutamaan di alam kuburnya? Bukankah seseorang juga yang melaksanakan salat itu bisa mendapatkan keutamaan, bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidakkah kita ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an ketika ada seseorang kemudian mencari teman yang dia kenal. Di mana teman saya ketika dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka bertanya kepada temannya yang masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Maka penghuni neraka itu menyebutkan apa? Qalu lam naku minal musallin. Saya dulu bukanlah orang yang mendirikan salat. Maka salat menjadi sebab ketika meninggalkan salat menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melaksanakan salat itu bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Allah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa meniti jalan yang lurus sampai dia menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan salat ini adalah berkaitan salat menjadi kafarah lil khataya. Salat itu bisa menjadi penggugur dari setiap kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa di masa lalu? Baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Setiap kita memiliki dosa dan bisa jadi dosanya lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Saat ini Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Sampai orang-orang mau duduk bersama kita, ngobrol dengan kita, dekat-dekat dengan kita, ketika kita ngomong masih bisa didengar, mau mendengarnya. Kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Kalau seandainya Allah buka saja aib kita, mungkin orang-orang tidak mau dekat dengan kita. Karena kita terlalu banyak dosanya, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan, terlalu banyak kemunkaran yang kita lakukan. Tetapi dengan salat menjadi salah satu di antara penyebab-penyebab digugurkannya atau dikafarah, dihapuskannya dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan disebutkan dalam hadis untuk menguatkan hal ini, salat bisa menggugurkan dosa. Dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dalam jalur yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di hadapan pintu-pintu kalian, ada sungai yang mengalir di hadapan rumah kita, di depan pintu-pintu kita,
Kemudian yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marat. Kemudian kita setiap kali melewati pintu kita, itu 5 kali dalam sehari kita mencuci atau membersihkan tubuh kita, mandi dengan menggunakan air tersebut selama 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min darani syai'un, apakah akan tersisa kotoran-kotoran? Kalau dalam bahasa kita mah kotoran tubuh teh apa, Pak? Cek bahasa Sunda mah daki. Apakah masih tersisa daki-daki kita ketika kita mandi 5 kali sehari? Ketika akan masuk ke dalam rumah, misalkan kita akan masuk rumah 5 kali dalam sehari misalnya. Setiap akan masuk ke dalam rumah kita mandi dulu. Mandi sampai bersih dan dilakukan 5 kali dalam sehari. Apakah akan tersisa kotoran-kotoran di tubuh kita? Qalu, maka para sahabat menyebutkan la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan ada sisa kotoran yang menempel di tubuh kita sedikit pun. Jawaban para sahabat. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fadzalika mithlu as-salawatil khamsi. Maka itulah permisalan seseorang yang melakukan salat 5 kali dalam sehari 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan baginya kesalahan-kesalahan. Kalau kita melaksanakan salat, maka salat itu akan menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita yang telah lalunya. Bayangkan salat 5 kali dalam sehari, maka itu akan menjadi pembersih. Ketika kita salat zuhur, maka akan menjadi pembersih dosa antara subuh dengan zuhur. Kemudian salat asar, maka pembersih dari salat zuhur sampai asar dan seterusnya. Dan itulah yang akan membersihkan. Dan hadis ini subhanallah. Hadis ini mengandung pengajaran yang sangat penting. Yang telah ditunjukkan oleh Nabi yang mulia SAW. Pertama, ketika Nabi mengajarkan, maka beliau menggunakan metode dengan permisalan. Untuk sampai pada satu kesimpulan, maka beliau memberikan satu permisalan. Inilah salah satu dalil yang menunjukkan kalau qiyas itu salah satu sumber di antara sumber hukum Islam. Bahkan Nabi melakukannya. Ketika beliau ingin menyebutkan kedudukan salat yang bisa menghapuskan dosa, maka beliau tunjukkan dengan contoh yang bisa dipahami oleh setiap orang dengan logikanya. Maka ketika beliau memberikan contoh, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya di depan pintu kalian itu ada sungai yang mengalir, dan kalian mandi 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa kotoran? Maka secara logika akan mengatakan nggak ada. Kalau kita berapa kali Pak dalam sehari Pak? Ya kadang 2 kali, mun kerajin banyak. Kadang sekali. Kadang bablas, bisa jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Muntos atel namanya ibah kan gitu. Ini kita saja yang rajin mandi itu 2 kali sehari, itu tubuh itu sudah terasa bersih. Bagaimana kalau 5 kali sehari? Maka ini permisalan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencapai satu kesimpulan yang disimpulkan di akhir. Kemudian Nabi memberikan pengajaran dengan cara memberikan contoh yang mudah untuk dipahami sebelum masuk ke dalam inti dari permasalahan dan inti dari hukum yang ingin disampaikan. Ini pengajaran yang luar biasa. Seharusnya para guru itu belajar tentang hal ini. Sebelum menyampaikan materi, maka carilah metode untuk bisa dimudahkan oleh orang yang akan mempelajari ilmu tersebut agar bisa menerima ilmu itu dengan mudah dengan memberikan contoh-contoh. Ini contoh yang sangat baik dari Nabi SAW dalam pengajaran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi mengajarkan ini, itu terjadi interaksi. Nah ini kan salah satu metode pengajaran itu begitu. Nah, makanya pelajaran bagi kita, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada anak kita, memberikan nasihat kepada murid-murid kita, kalau kita seorang guru misalkan, maka bagaimana caranya? Interaksi. Bisa jadi kita dengan cara nanya terlebih dahulu. Karena nanya itu ada beberapa fungsi, Pak. Seorang guru ketika nanya kepada siswanya, itu ada beberapa kondisi. Pertama bisa jadi ngetes. Sudah mana pemahaman yang dipahami oleh siswa setelah kita memberikan pengajaran. Maka ditanya, setelah dijelaskan ditanya bagaimana ini, bagaimana itu. Kemudian siswa akan menyampaikan jawabannya dan seorang guru itu bisa melihat kedalaman ilmu siswa dan daya serap siswa itu sudah sejauh mana. Maka penting adanya sesi tanya jawab di dalam pembelajaran. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi yang lain daripada pertanyaan adalah untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian dari orang yang akan disampaikan hukum tersebut, ketika ditanya,
kemudian dia bisa menjawab, maka kemudian menyampaikan hal yang lain, maka daya tariknya berbeda. Dibandingkan ketika, misalkan ketika menyebutkan, salat itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana seseorang yang mandi 5 kali dalam sehari. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu kan sudah sampai kesimpulan. Bandingkan dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, nanya dulu, bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya ada seseorang yang mandi 5 kali dalam sehari, ketika ada sungai di depan rumahnya, apakah masih tersisa kotoran? Maka ini langkah awal ketika seorang yang akan belajar ilmu itu tertarik dulu. Kemudian menjawab dengan jawaban yang logis, karena dia bisa menjawabnya dengan logis. Oleh karena itu ketika masuk ke dalam hukum yang disampaikan, itu lebih mudah lagi untuk bisa menerima. Ketika bertanya dengan sesuatu yang bisa dijawab. Karena terkadang Nabi SAW itu bertanya dengan pertanyaan yang para sahabat itu tidak bisa jawab. Atau enggan untuk menjawab. Ketika ditanya tentang ini, apakah masih tersisa kotoran? Para sahabat menjawab. Karena semua orang dengan logikanya itu pasti menyatakan tidak akan tersisa kotoran. Tapi terkadang ketika Nabi SAW bertanya, itu bertanya dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para sahabat. Contoh, hadis tentang berkaitan dengan datangnya Jibril yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya. Maka setelah itu Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan falabistu maliyan. Maka kami pun mendiamkan, tidak pernah bertanya, tidak pernah membahas dalam waktu yang cukup. Sampai ketika Nabi SAW bertanya, Ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya yang kemarin nanya? Maka Umar tidak tahu siapa yang nanya itu, nggak kenal namanya, nggak kenal. Yang dilihat kan ciri-cirinya. Ketika syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan di wajahnya. Maka Umar bin Khattab tidak kenal. Tapi Nabi nanya, Ya Umar, atadri manisail, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Maka Umar menyebutkan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Barulah Nabi menyebutkan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, ini Nabi bertanya juga kepada Umar bin Khattab tentang siapakah laki-laki yang tadi. Umar tidak bisa menjawab. Dan sudah bisa dipastikan ya, ketika berkaitan dengan hal ini, kemungkinan tidak bisa jawab. Tapi Nabi masih nanya juga. Kenapa demikian? Salah satu dalam metode pengajaran adalah untuk menarik perhatian orang yang belajar itu supaya, oh iya ya, itu teh apa jawabannya? Ketika kita sesekali ya, seorang orang tua misalkan atau seorang guru ketika dia mengajar, dia bertanya dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang yang ditanyanya, itu tujuannya untuk menarik perhatian. Ketika dia penasaran, oh iya apa sih jawabannya? Kemudian disampaikan jawaban tersebut, itu akan lebih mudah untuk bisa ditangkap. Ini salah satu di antara cara-cara atau metode-metode yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika memberikan pengajaran. Ini faidah dari hadis ini. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal yang kedua ini, kita bisa dapatkan bahwasanya seseorang yang melaksanakan salat itu akan bisa terhapuskan dosa-dosanya sebagaimana kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita, kemudian kita mandi 5 kali dalam sehari. Bisa sampai menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita, dan itulah permisalan ketika dosa berguguran disebabkan karena salat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, as-salatu sababun lidukhulil jannah. Salat itu menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala an-nabi li Rabi'ah ibn Ka'ab. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Ini hadisnya agak panjang. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan segala kebutuhan Nabi SAW, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya, apa yang kamu inginkan? Maka Rabi'ah bin Ka'ab menyebutkan bahwasanya menginginkan untuk murafaqataka fil jannah. Saya ingin menjadi tetanggamu di surga ya Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab, keinginan ketika ditanya oleh Nabi SAW, kamu ingin apa? Rabi'ah menyebutkan, saya ingin menjadi tetanggamu ya Rasulullah di surga. Nah,
Sampai Nabi bertanya, apakah itu saja keinginanmu, nggak ada yang lain? Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia menyebutkan kalau itu saja yang saya inginkan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikatsatis sujud. Maka hendaklah engkau, bantulah aku dengan untuk memenuhi apa yang kamu inginkan itu, bikatsatis sujud. Dengan memperbanyak sujud. Dan bikatsatis sujud yang dimaksudkan apa? Salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bikatsatis sujud, memperbanyak salat. Yang dimaksudkan adalah selain salat wajib, perbanyak salat sunnah. Karena salat sunnah jumlahnya banyak selain salat wajib. Kalau salat wajib kan kita nggak boleh nambah-nambah 5 kali sehari. Saya mah ingin dapat pahala banyak. Salatnya jangan 5 kali, 6 kali aja. Nggak dibolehkan, salat wajib tidak boleh. Tapi salat sunnah masih terbuka luas. Ada salat sunnah qobliyah dan ba'diyah atau rawatib. Ada salat sunnah duha. Ada salat sunnah qiyamul lail atau tahajud. Ada salat sunnah yang banyak yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau menginginkan untuk menjadi tetangga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di surga, maka Nabi menyebutkan tipsnya, yaitu dengan memperbanyak sujud, artinya adalah bikatsatis shalah, memperbanyak salat. Ini yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah taala dalam Fiqh Ibadat Al-Musawwar. Tetapi kalau kita lihat dalam pembahasan yang lain disebutkan keutamaan yang lain dari sholat ini. Contoh seperti betapa pentingnya sholat ini sampai seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, maka Allah turunkan dari langit melewati malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi SAW di dunia. Tapi perintah sholat, maka Allah perjalankan Nabi yang mulia SAW dengan perjalanan Isra dan Mi'raj menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah salat. Bayangkan syariat tentang zakat, syariat tentang haji, syariat tentang menyambung silaturahim dan lain sebagainya, maka itu Allah perintahkan melewati malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi SAW di dunia. Tapi salat Allah perjalankan Nabi SAW dengan Isra dan Mi'raj, kemudian Allah perintahkan salat di situ. Maka ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting, satu-satunya syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langsung dari langit. Dan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah tentang salat ini, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Subhanallah ya. Ini menunjukkan salat itu hal yang sangat penting di dalam Islam, sampai ketika akan diperintahkan salat ini Nabi diperjalankan sampai ke langit berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah perintahkan salat. Dalam hadis Sahih Bukhari kan jelas sekali bagaimana ketika Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu, 50 kali. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, memintalah keringanan, kemudian diringankan sampai diperintahkan salat itu menjadi 5 kali dalam sehari. Subhanallah ya. Kalau bukanlah salat ini hal yang penting, niscaya tidak akan diperjalankan Nabi SAW dari dunia ini sampai menuju langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu dalil, Pak. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj ini, hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, kisahnya Isra Mi'raj itu kan kisah ketika Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kemudian berbicara dengan Allah, Allah memerintahkan salat di langit. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Kalau Allah tidak di langit, nggak akan ada Isra Mi'raj, Pak. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih itu beristawa di atas arsy. Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di langit. Makanya Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit. Ini makanatus shalah, kedudukan salah yang sangat penting sekali dalam Islam. Oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan salat ini. Begitu pentingnya salat, sampai salat itu ibadah yang tidak ada rukhsahnya. Tidak ada pengecualian
melakukannya. Selama dia sadar, maka dia wajib melaksanakan salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang diperintahkan apa? Salli qa'iman. Bersolatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati'. Kalau berdiri nggak bisa, apa yang dilakukan? Apakah gugur solatnya? Enggak. Fasalli qa'idan. Maka hendaklah solat dalam keadaan duduk. Kalau duduk nggak bisa, apakah gugur solat ini? Enggak. Fa'ala janbin. Maka sambil berbaring saja. Bahkan ketika kita tidak mampu menggerakkan, tidak mampu membaringkan tangan, menggerakkan tangan kita, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan salat, maka kita diperintahkan tetap salat sesuai kemampuan kita. Tidak ada keringanan bagi salat. Beda dengan zakat. Zakat kalau tidak mampu sudah gugur kewajibannya. Haji kalau nggak mampu gugur kewajibannya. Saum kalau tidak mampu gugur kewajibannya. Bisa diganti diqadha di hari yang lain kalau dia mampu mengqadhanya, atau bisa jadi fidyah ketika dia tidak mampu mengqadhanya, seperti orang yang sudah memiliki penyakit yang berat yang kemungkinan sembuhnya lama. Itu kan kalau diqadha berat, maka fidyah. Orang-orang yang sudah tua, yang yang uzur untuk menahan dalam keadaan saum itu berat baginya, maka difidyah, berikan fidyah sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sudah tidak mampu melaksanakan saum, maka beliau membayarkan fidyah. Ibadah-ibadah itu ada keringanan sampai bisa digugurkan atau digantikan dengan yang lain. Tapi sholat tidak ada sedikit pun keringanan, bahkan bagi seseorang yang ashabul a'dzar, orang yang memiliki uzur melaksanakan sholat tetap wajib sholat. Misal ada seseorang yang dalam kondisi bernajis dirinya. Misalkan dia menggunakan diapers ketika dirawat, tidak ada orang lain yang mengurusnya. Misalkan ada seorang yang terkena COVID misalkan, dirawat tidak ada orang yang menungguinya. Kemudian dia pun punya hal yang lain yang menyebabkan dia kencing terus-menerus, kemudian pakai diapers. Datang waktu sholat, nggak ada yang membersihkan najisnya, nggak ada yang mewudukannya. Dia tidak mampu tayamum karena dia hanya berbaring saja. Apakah sholatnya gugur kewajibannya? Tidak. Sholat semampunya. Walaupun dia tidak bersuci, karena tidak bersuci bukannya tidak mau, tapi tidak mampu. Tapi tetap dia kewajiban sholat itu melekat kepadanya. Bahkan seseorang yang terbaring dalam keadaan koma, yang mulutnya tidak bisa bergerak, badannya tidak bisa bergerak, tapi dia masih sadar dan tahu waktu sholat sudah masuk, maka sholat dengan semampunya. Itulah pentingnya sholat bagi seorang muslim, sampai tidak ada sedikit pun celah untuk kita meninggalkan sholat tersebut. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin, maka hendaklah untuk tetap menjaga sholatnya, karena sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, memiliki kemuliaan yang tinggi di dalam Islam ini, maka jangan sampai disebabkan hal-hal yang remeh dan sepele kemudian melalaikan sholat. Ibu-ibu, disebabkan karena nonton sinetron yang sedang rame, kagok nih datang waktu maghrib, tapi iya can iklan, ya sudahlah nontonlah sampai beres, nunggu iklan baru sholat. Masa sholat kita mau dikalahkan sama sinetron? Ketika seseorang yang sedang melakukan pekerjaan, kagok nih sebentar lagi, saya selesaikan dulu kerja baru sholat. Padahal waktu sholat sudah datang. Masa mau dikalahkan dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi? Padahal kita tahu kematian itu nggak bisa ditunda. Bisa jadi sedang kita nonton sinetron, kemudian Allah nyambut nyawanya. Subhanallah. Gimana kondisinya? Waktu sholat sudah datang, kewajiban sudah melekat kepada kita, kita lalai melaksanakan kesenangan-kesenangan kita, kemudian Allah nyambut nyawa kita. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah kelak? Oleh karena itu, maka jagalah sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang sampaikan hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.